terkait dengan OMSP, operasi militer, kemudian terkait dengan pasal 47. Sudah memenuhi semua azas legalitas yang memang harus dilaksanakan. Tadi sudah disampaikan dalam rapat paripurna, semua prosesnya itu sudah dalam mekanisme yang memang seharusnya dilaksanakan, dari penerimaan surat sampai mendengarkan partisipasi masyarakat, kemudian pihak-pihak yang harus didengar dan lain-lain sebagainya. Bahkan pembahasannya pun dilaksanakan secara terbuka. Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting dan perlu. Tentu saja juga masukan dari mahasiswa, perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan. Jadi pembahasan dari RUU TNI yang direvisi dan kemudian tadi disahkan menjadi undang-undang, ada 3 pasal yang fokus kemudian dibahas, yaitu pasal 7 terkait dengan OMSP, operasi militer, kemudian terkait dengan pasal 47 yang mana ada penambahan dari 10 bidang yang memang bisa ditempati oleh TNI, aktif dari 10 menjadi 14. Kemudian masalah pensiun yang mana ada masalah keadilan. Jadi hanya 3 hal tersebut, dan tadi kami juga sudah menegaskan bahwa kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Ini yang menjadi kritik dari pembahasan RUU TNI adalah pembahasannya yang dilakukan secara tertutup, Mbak Puan. Dalam artian sampai saat ini draftnya belum ada yang menerima, draft yang sudah disahkan dan diketuk palu hari ini belum ada yang menerima, dan semalam juga sempat ada pertemuan tertutup antara Komisi 1 dengan Menteri Hukum dan pemerintah lainnya. Nah, ini yang menjadi kritik adalah pembahasan yang secara tertutup. Ini bagaimana, Mbak Puan? Setelah disahkan, tentu saja nanti akan kami berikan apa yang sudah akan diputuskan. Tapi tadi yang seperti saya sampaikan, 3 hal yang kemudian menjadi perbincangan atau kemudian hal-hal yang kemudian diisukan, dicurigai tidak seperti yang diharapkan, insya Allah tidak akan terjadi. Tidak ada, nanti bisa dicek, tidak ada. Kita tetap mengedepankan supremasi sipil. Mbak, tapi kalau di kekhawatiran masyarakat ini kan karena publikasi agenda rapat ini tidak terpublikasi, baik itu juga kepada wartawan karena ada data dan tertutup. Itu alasannya apa? Dalam pembahasan selalu ada media, dan setelah keluar dari ruangan, Panja selalu memberikan penjelasan apa saja yang sudah dibahas. Namun karena memang belum selesai pembahasannya, dalam pembahasan tersebut tentu saja itu belum bisa menjadi satu hal yang menjadi keputusan. Jadi hari ini karena memang sudah diputuskan antara DPR RI dan pemerintah, ini menjadi satu keputusan yang memang sudah disepakati. Nanti silakan dilihat. Bapak izin isu lain soal penemuan ladang ganja di Bromo, Bapak menjadi pimpinan BPN, bagaimana sih Pak menyikapi dan menindaklanjuti ke depannya? Oke, Mbak.
itu karena memang ini baru ditemukan, harusnya hal itu tidak boleh terjadi, dan saya minta kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki, menindaklanjuti dan membongkar dari mana dan kenapa itu bisa terjadi. Untuk juga